Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 11 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup ini, sehingga kami selaras dengan hukum-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 11 Agustus 2026. Judulnya, Dalam Keselarasan dengan Hukumnya. Ayat tema, Mazmur 119 ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Dalam kelahiran baru, hati di bawah selaras dengan Allah, sebagaimana di bawah sejalan dengan hukum-Nya. Ketika perubahan besar ini terjadi pada orang berdosa, ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, dari dosa kepada kekudusan, dari pelanggaran dan pemberontakan kepada ketaatan dan kesetiaan. Teori-teori yang keliru tentang pengudusan yang muncul dari pengabaian atau penolakan terhadap hukum ilahi menempati tempat yang menonjol dalam gerakan-gerakan keagamaan masa kini. Teori-teori ini salah secara doktrin dan berbahaya dalam hal praktis. Dan fakta bahwa teori-teori ini begitu umum mendapat sambutan, menjadikannya semakin penting agar semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diajarkan kitab suci mengenai hal ini. Pengudusan sejati adalah doktrin Alkitab. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika menyatakannya, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Dan ia berdoa, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. 1 Tesalonika 4 ayat 3, 5 ayat 23. Alkitab dengan jelas mengajarkan apa itu pengudusan dan bagaimana hal itu dicapai. Juru Selamat berdoa bagi murid-muridnya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 dan 19. Dan Paulus mengajarkan bahwa orang percaya harus disucikan oleh Roh Kudus. Roma 15 ayat 16. Apa pekerjaan Roh Kudus? Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan pemazmur berkata, Taurat-Mu benar. Mazmur 19 ayat 142. Melalui firman dan roh Allah, prinsip-prinsip besar kebenaran yang terkandung dalam hukum-Nya dibukakan kepada manusia. Dan karena hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, sebagaimana salinan dari kesempurnaan ilahi, maka karakter yang dibentuk oleh ketaatan kepada hukum itu akan menjadi kudus. Kristus adalah teladan sempurna dari karakter semacam itu. Ia berkata, Aku menuruti perintah Bapakku. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 15 ayat 10, 8 ayat 29. Para pengikut Kristus harus menjadi seperti Dia. Oleh kasih karunia Allah membentuk karakter yang selaras dengan prinsip hukum-Nya yang kudus. Inilah pengudusan menurut Alkitab. Pekerjaan ini hanya dapat dilaksanakan melalui iman kepada Kristus oleh kuasa Roh Allah yang berdiam di dalam. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penatalangan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini mengutip Yohanes 16 ayat 13. Mari kita baca selengkapnya yang berbunyi, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Siapakah Roh kebenaran ini? Perhatikan yang ditandai warna kuning. Roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Pernahkah kita renungkan kalimat ini? Roh kebenaran yang Yohanes tulis akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, tetapi roh itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya, roh itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran atas perkataan yang dia terima. Roh itu bukanlah sumbernya. Roh tersebut harus mendengar dulu apa yang harus dikatakan, baru dia sampaikan. Sekarang kita baca yang berikut ini dalam Yohanes 12 ayat 49. "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Yesus berkata bahwa dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Yesus, yang memerintahkan Yesus, apa yang harus Yesus katakan dan sampaikan. Bukankah ini sama dengan roh kebenaran tadi? Bahwa roh juga tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dan bahwa segala sesuatu yang didengar oleh roh, itulah yang roh katakan dan sampaikan. Apakah maknanya? Maknanya adalah bahwa roh kebenaran yang disebut Roh Kudus adalah rohnya Yesus itu sendiri. Dan roh itu Yesus terima dari Bapanya. Itu sebabnya Yohanes tulis dalam Yohanes 15 ayat 26 yang berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jika roh kebenaran adalah Yesus, lalu mengapa roh kebenaran keluar dari Bapa? Sebab Roh Kudus itu yang adalah roh kebenaran berasal dari Allah Bapa dan dikaruniakan ke dalam Anak Allah, dan melalui Anak Allah dikaruniakan kepada umat-umatnya yang percaya oleh iman. Inilah makna yang Yesus maksudkan dalam Yohanes 14 ayat 20, berbunyi, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Yesus dalam Bapanya dan kita di dalam Yesus, maka kita pun di dalam Bapa. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Ini penting sekali kita pahami dan imani, sebab melalui Kristuslah Allah Bapa menguduskan umatnya. Dan karena Kristus telah kembali ke sorga, maka Dia hadir dalam hidup kita melalui tinggalnya Rohnya yang kudus dalam hati kita. Inilah yang renungan pagi hari ini sampaikan dalam Maranatha halaman 231 paragraf 4. Alkitab dengan jelas mengajarkan apa itu pengudusan dan bagaimana hal itu dicapai. Juru selamat berdoa bagi murid-muridnya, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17 dan 19. Dan Paulus mengajarkan bahwa orang percaya harus disucikan oleh Roh Kudus. Roma 15 ayat 16. Apa pekerjaan Roh Kudus? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran yang menguduskan kita adalah rohnya Yesus. Sebab Yesuslah kebenaran, Yesuslah firman. Karenanya rohnya Yesuslah Roh Kudus, ragi yang mengubahkan. Tentang Roh Kudus, Roh Nubuat berkata dalam Ellen G. White, 1888 material halaman 805 paragraf 3. Kita harus menyajikan kebenaran sebagaimana di dalam Yesus. Terang dan kuasa juru selamat yang tinggal di dalam haruslah menjadi milik kita, atau kita tidak bisa menarik orang lain kepadanya. Kita harus dipenuhi dengan roh kebenaran, Roh Kristus. Tidak ada kuasa dalam manusia untuk menarik manusia kepada Kristus.
Kita seperti besi yang tidak bisa menarik kecuali dijadikan magnet. Kita harus dikuduskan melalui kebenaran jika kita mau memiliki pengaruh pengudusan terhadap orang lain. Jelas sekali, Nyonya White menyatakan bahwa kita harus dipenuhi dengan roh kebenaran, yaitu roh Kristus. Dengan memiliki roh Kristus yang adalah kebenaran, maka hidup kita dikuduskan. Dan melalui hidup kita yang dikuduskan oleh Kristus tersebut, penurutan akan hukum Allah Bapa nyata dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran tentang Roh Kudus, roh kebenaran dengan benar. Roh Kudus yang menguduskan kita bukan oknum lain yang disebut Allah Roh Kudus, tetapi rohnya Yesus itu sendiri. Sebab Yesuslah yang menguduskan kita. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Yesuslah yang menguduskan kita, dan oleh karena Yesus saat ini sedang melayani sebagai imam besar kita di hadapan Bapa, maka dicurahkan rohnya kepada kita, agar barang siapa yang oleh iman menerima rohnya Kristus dalam hati akan mengalami proses pengudusan. Dan oleh rohnya Yesus tersebut kita pun dapat menuruti hukum Allah. Suratnya nomor 12 tahun 1903 paragraf 3 berkata, "Kita tidak dapat menurut pada hukum Allah sampai kita menyingkirkan semua perbedaan dari pikiran, sampai kita membiarkan hati kita dilunakkan dan ditundukkan oleh Roh Kristus. Kita tidak dapat menurut kepada hukum Allah bila hati kita tidak diserahkan kepada Roh Kristus. Karenanya, dalam menuruti hukum Allah kita perlu Roh Kristus. Inilah pengudusan yang benar, bahwa meski Roh Kristus yang menguduskan, bukan berarti kita tidak perlu menurut hukum. Malah oleh kuasa Roh Kristus kita dimampukan menuruti hukum Allah. Karenanya, penurutan hukum bukan jalan pengudusan, tetapi hasil dari pengudusan. Kita terima Roh Kristus yang menguduskan, maka hasilnya hidup kita menyatakan keselarasan dengan hukum Allah. Keselarasan dengan hukum adalah buah dari pengudusan Kristus, yaitu oleh menerima rohnya. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa penurutan akan hukum-Mu ya Bapa, selaras dengan hukum-Mu adalah buah daripada pengudusan. Penurutan hukum bukan jalan kepada pengudusan, tetapi itu adalah hasil daripada pengudusan yang Yesus kerjakan dalam hidup kami. Dan pengudusan itu adalah pekerjaan rohnya Yesus dalam hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman membuka hati sehingga Kristus hadir dan berkuasa, mengerjakan pengudusan dalam hidup kami, dan hidup kami pun menjadi selaras dengan hukum-Mu. Hingga pada akhirnya kami didapati benar, serupa dengan karakter Kristus dan layak untuk mewarisi kerajaan-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.